kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 saran Indonesia terkait agresi Israel ke jalur Gaza Palestina. Hal itu disampaikan dalam rapat darurat Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Menurutnya, penyelenggaraan KTT OKI dinilai sangat tepat untuk dilakukan untuk mampu menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Dalam kesempatan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Arab Saudi, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 saran penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. 4 saran konkret tersebut diantaranya gencatan senjata agar dilakukan, hingga bantuan kemanusiaan bisa dipercepat dan diperluas ke seluruh wilayah Gaza. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. UKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, UKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, UKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dari Riyadh, Arab Saudi, hari ini Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerjasama dan penyelesaian konflik di Gaza. Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Joint Base Andrews di Maryland, Washington DC, Minggu sore 12 November 2023 waktu setempat. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan kedua negara, mulai dari kemitraan strategis, komprehensif, sentralitas ASEAN, hingga penyelesaian konflik di Gaza. Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan langsung hasil dari pertemuan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam terkait resolusi yang berisi pesan dari 57 negara atau sepertiga suara di dunia yang mendukung perdamaian di Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Selain itu, Presiden juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden.
Pemirsa, setelah sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi satu keluarga WNI dari Gaza Selatan, pemerintah Indonesia pada Minggu waktu setempat berhasil mengevakuasi mereka melalui pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Upaya evakuasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama tersebut dikarenakan isu administrasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali mengumumkan keberhasilan evakuasi satu keluarga WNI dari Gaza yang menjadi pusat konflik antara tentara Israel dan kelompok Hamas Palestina. Keluarga WNI yang terdiri dari Muhammad Hussein, kedua anaknya yang juga WNI, serta istrinya yang berkewarganegaraan Palestina berhasil dievakuasi dari Gaza Selatan pada Minggu waktu setempat melalui pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Setelah berhasil dikeluarkan dari Gaza, Muhammad Hussein dan keluarganya akan dibawa ke Kairo sebelum dipulangkan ke tanah air. Menlu Retno menjelaskan bahwa proses evakuasi Muhammad Hussein dan keluarganya membutuhkan waktu yang cukup lama karena isu administrasi. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Proses panjang ini sekali lagi menunjukkan bahwa proses evakuasi sangat tidak mudah. Namun upaya kita terus kita lakukan secara maksimal. Selama hampir 1 pekan terakhir berada di Timur Tengah untuk mengikuti rangkaian acara Organisasi Kerjasama Islam, Menlu Retno mengatakan dirinya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan para WNI dalam keadaan baik dan nama-nama mereka segera bisa masuk ke dalam daftar evakuasi. Bahkan Menlu Retno beberapa kali mendesak agar pintu Rafah bisa dibuka. Keberadaan dua pemain keturunan dalam Timnas U17 Piala Dunia tak luput dari perhatian mantan pelatih Timnas U19 Indonesia, Edward Chong. Edward mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan pemain keturunan di skuad Timnas U17, sebab keberadaan pemain-pemain keturunan di skuad Garuda memiliki dampak positif terhadap performa tim. Keberadaan dua pemain keturunan di skuad Timnas U17 Indonesia yang tampil pada Piala Dunia U17 2023 tidak dipermasalahkan oleh mantan pelatih tim Garuda Muda Edward Chong. Dalam sesi konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 di Solo, Edward mengatakan Bima Sakti selaku pelatih Timnas U17 Indonesia memutuskan memanggil dua pemain keturunan ke skuad Garuda Muda untuk bermain pada Piala Dunia U17 2023. Keberadaan pemain-pemain keturunan di skuad Garuda pun dinilai memiliki dampak positif terhadap performa tim. Dua pemain keturunan yang saat ini berada dalam skuad Garuda Muda tersebut adalah Walber Jardim yang sebelumnya bermain di Sao Paulo, Brazil, dan Amar Berkic yang bermain di Jerman. Nah, kalau kita bicara naturalisasi, mau nggak mau kita harus bicara ini juga, karena mungkin mereka di sana lebih lebih canggih lah ilmu apanya, bukan mengecilkan kita ya, tapi kita sebagai orang lokal, anak-anak lokal kita harus mau belajar khususnya untuk usia muda. Jadi kalau naturalisasi sebenarnya nggak ada masalah mas, selama di sininya Indonesia, it's okay lah buat saya. Adapun Timnas Indonesia telah merampungkan laga perdana di Piala Dunia U17 2023 dengan cukup baik dengan menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 pada laga yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November lalu. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menyaksikan dialog mengenai pendidikan berkualitas tanpa kekerasan sesaat lagi.